Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idra Mahdi. Kita kembali lagi di Rusuh, Ruang Suara Hati. Ya, kali ini setelah Rusuh lama tidak beredar di YouTube PWI Kota Tangerang Selatan, kali ini kita mulai lagi episode Rusuh yang terbaru bersama Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Muhammad Acep. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Saya izin manggil Abang ya, nggak apa-apa. Siap. Saya panggil Bapak kayaknya ketuaan. Mohon izin saya panggil Abang. Ini Bang Acep ini bisa dibilang media darling. Kalau setiap momen-momen pesta demokrasi selalu dicari-cari teman-teman wartawan yang ada di Tangsel, bahkan wartawan nasional juga sering ngejar-ngejar Bang Acep. Dan Bang Acep tidak pernah menutup satupun informasi yang sedang ditangani oleh Bawaslu. Dan saat ini kita akan ngobrol, ini Bang, pemilu kan tinggal menghitung bulan. Ya. Nah, moga-moga nggak ditunda. Yang rame-rame sekarang ini kan katanya mau ditunda nih, semoga tidak ditunda sesuai dengan konstitusi 5 tahun sekali dan berlangsung di 2024 nanti. Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, mungkin bisa dijelasin sedikit Bang, pengawasan apa sih yang dilakukan terhadap perhelatan demokrasi ini? Ya. Jadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, ini lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk mengawasi seluruh tahapan dalam pemilu, baik dari mulai perencanaan sampai pada terakhir yaitu rekapitulasi suara, gitu. Jadi seluruh tahapan yang direncanakan oleh KPU ya kita awasi. Sampai nanti penetapan. Sampai penetapan kita awasi, gitu loh, Bawaslu. Ini kan Abang sendiri udah pengalaman udah banyak lah ya, udah 1 periode lebih di pengawasan ini di Bawaslu ini. Bahkan sebelum namanya Bawaslu itu Panwaslu kan sudah menjabat juga. Apa bisa cerita nggak sih Bang, pengalaman di Tangsel ini apa sih potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan mungkin caleg, calon wali kota dan tim-tim di bawahnya itu gitu Bang? Pertama saya sih sebenarnya gini ya, ketika saya masuk ke dalam dunia kepemiluan, ya, dunia penyelenggara itu motivasi awalnya adalah ketika saya nyalon. Ya. Saya pernah nyalon di 2004. Gitu ya, 2004 saya pernah nyalon. Nah, dari situlah mulai ketertarikan saya di dunia kepemiluan khususnya penyelenggara. Karena di 2004 itu saya mencatat banyak kejadian yang menurut saya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemungutan suara, rekapitulasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Itu awalnya sebenarnya. Gitu. Dan akhirnya jadilah, terpanggil untuk menjadi pengawas gitu, untuk melakukan itu gitu. Ini apa karena memang melihat saat itu tidak bisa bertindak gitu? Ya saat itu kita tidak bisa bertindak dan saya sebagai calon ditawari gitu oleh seorang penyelenggara, mau jadi anggota dewan nggak? Kalau mau, siapkan sekian, anggaran sekian. Oh ada penawaran gitu dulu? Ada 2004 waktu saya nyalon waktu itu. Berarti Abang melihat, oh ini penyelenggaranya nggak bener nih, harus kita awasin nih gitu. Akhirnya tertantang untuk menjadi pengawas. Gitu. Berarti pengalamannya emang langsung di bawah Panwaslu? Enggak. Pengalaman pertama itu saya menjadi PPK. PPK kecamatan? PPK itu panitia pemungutan di kecamatan. Ya, di kecamatan. Kecamatan Serpong tahun 2006. 2006. Kemudian 2008 saya jadi PPK, kemudian juga di 2009 dan 2014 saya menjadi KPPS. KPPS itu di panitia pemungutan suara. Oh, di TPS itu ya. Kalau Tangsel sendiri kan berarti 2008, sekarang 2023, berapa tahun tuh ya? Lumayan lah. Artinya paham betul lah Bang Tangsel ini lah ya. Ya karena saya juga orang sini gitu ya. Dalam sisi penyelenggaraan pemilunya, dan kalau
kemarin sempat ada berita Bawaslu menilai 2024 potensi zona merah Tangsel itu hilang, kalau nggak salah ada statement seperti itu, atau hilang atau mengecil. Itu gimana? Mengecil. Tanggapannya gimana? Nah, jadi mungkin zona saya merah itu apa? ya. Dan kenapa bisa mengecil gitu dari sebelumnya? Jadi ceritanya begini. Tadi 2004 saya pernah nyalon ya. Ya. Kemudian 2006 saya jadi PPK. Saya mengetahui bagaimana penyelenggara itu berupaya misalnya membuat seseorang menang dan seseorang kalah. Kemudian 2008 juga sama. Kemudian saya masuk lagi ke dalam menjadi KPPS, lebih tahu lagi bagaimana peran penyelenggara dalam mensukseskan seseorang, gitu ya. Nah, ketika saya jadi Panwas 2015, itu mulailah saya buat zona merah dan zona kuning, zona hijau. 2015 itu zona merah itu adalah di Pondok Aren. Kecamatan Pondok Aren. Pondok Aren. 2015. 2015. Itu pilkada. Pilkada kedua. Oh iya. Ya. Karena di 2010 pilkada 2010 di Pondok Aren itu ada satu pemilih dikasih surat suara 5. 5 kali nyoblos dia. Bukan 5 kali nyoblos. Jadi sekali nyoblos 5 surat suara. Di double-double gitu, tak? Ya, pokoknya satu pemilih dikasih 5 suara. Itu di Pondok Aren. Itu temuan dari temuan ketika saya masih menjadi independen lah. Oke, 2010 itu belum jadi penyelenggara saya. 2010 itu. Oh ya, siap-siap. Kemudian di Pondok Aren pun juga ada ancaman yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggara untuk memenangkan seseorang. Gitu. Di Pondok Aren itu, karena di Pondok Aren itu kan banyak ormas. Ya, banyak ormas yang memang orang lokal gitu ya. Ormas kelokalan, sehingga hal itu terjadi. Ada intimidasi terhadap penyelenggara tadi ya. Yang kedua, zona merah itu ada di Ciputat. Zona merah di Ciputat, Ciputat. Kemudian di Ciputat Timur. Ciputat Timur. Ya. Itu zona merah tuh 3 kecamatan itu, Pondok Aren, Ciputat sama Ciputat Timur. Nah, itu 2015 mulai kita kikis. Pengawasannya ketat. Saya punya tagline waktu 2015 itu untuk Panwas itu menjadi elang di udara, menjadi hiu di lautan, menjadi harimau di hutan belantara. Tagline itu yang saya gaungkan ketika itu. Jangan takut berarti. Pengawas itu bukan cuman hanya membunuh, tapi hanya memberikan hawa saja, orang takut. Kalau misalnya Kang Idral mau masuk ke hutan, ada telapak harimau, betul pasti takut. Takut kan? Pasti nah, takut. Bagaimana Panwas meninggalkan jejak-jejak itu? Artinya ke masyarakat, ke peserta yang ingin berbuat curang, wah takut ntar ada Panwas. Artinya mempersempit gerak para oknum-oknum yang mencoba bermain curang ini. Betul. Ya? Oh, iya. Itu yang saya lakukan 2015. Gitu. Dan 2020? Nah, 2020 lebih dimatangkan lagi, yaitu dengan membumikan pengawasan. Membumikan maksudnya gimana? Membumikan pengawasan itu sebenarnya ini programnya Bawaslu RI ya. Iya. Sama konsepnya dengan membumikan Al-Quran. Jadi membumikan pengawasan itu bagaimana pengawas ini bukan cuman hanya dilakukan oleh penyelenggara, tapi oleh masyarakat. Oleh masyarakat itu dari mana? Maka ketika 2020 itu kita membentuk yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Oh, melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat. Jadi pengawasan itu dibumikan. Itu bukan cuma hanya pengawas Bawaslu, Panwascam, Panwas Kelurahan, pengawas TPS, tapi seluruh masyarakat dilibatkan untuk mengawasi. Nah, sehingga sama seperti Al-Quran. Bukan cuma hanya qori yang membaca, tapi masyarakat ikut membaca Al-Quran. Sebenarnya itu konsepnya. Berarti Tangsel, kalau potensi-potensinya apa sih Bang? Misalnya, apa aja sih yang dilakukan para, ya mungkin dari peserta, penyelenggara yang coba bermain curang itu, apa aja sih yang biasa mereka lakukan untuk bermain curang gitu? Gini lah, ini sederhana aja sih sebenarnya ya. Kalau curang itu sebenarnya sederhana aja.
siapa yang bisa membuat kecurangan, dan ini sama istilahnya dengan siapa yang bisa melakukan kejahatan. Oke. Pembunuh atau pengkhianat itu kan dilakukan bukan orang-orang jauh, Pak, tapi orang terdekat. Pelaku biasanya orang terdekat. Orang terdekat, betul nggak? Iya. Nah, begitupun dalam penyelenggaraan kecurangan itu, yang bisa melakukan kecurangan adalah orang yang ada di situ. Siapa? Penyelenggara pemilu yang bisa melakukan kecurangan, yang berpotensi besar melakukan itu. Iya. Kedua adalah ASN. ASN, oke. Kenapa dikatakan ASN? Karena ASN itu secara hukum dia kan punya hak memilih. Iya, beda dengan TNI Polri. Ya? Beda dengan TNI Polri. Nah, ketika ASN ini kan punya yang namanya pimpinan, punya yang namanya orang yang meloloskan dia jadi ASN, menjadi pejabat. Iya. Maka imbal baliknya adalah memberikan dukungan itu. Dan jumlahnya juga banyak, Bang, ya. Gitu. Faktor itulah. Berarti itu yang dipetakan oleh Bawaslu. Dan melihat potensinya seperti apa, dan terakhir statementnya di media itu berkurang lah potensi itu gimana, Bang? Nah, itu berkurang itu kita lihat 2010 pilkada ulang. Iya. PSU ya. Ya, pilkada ulang. Kemudian di 2014 itu tidak ada pelanggaran. Iya. 2014. 2015 ada PSU di tingkat TPS. Beberapa TPS ada. 1 atau 2 gitu ya. Iya. 2015. Kemudian 2020 juga cuma hanya 3 yang PSU. 3 TPS. 3 TPS. Artinya dari sisi netralitas penyelenggara ini sudah mulai membaik. Gitu ya. Kemudian dari sisi netralitas ASN 2019 itu ada 23 ASN yang diduga melanggar gitu ya, yang ASN. Nah, 2000 ini sampai hari ini saya tidak menemukan ASN yang masuk partai politik. Maksudnya emang ada, Bang? Ada, itu 2019. ASN aktif tapi di partai aktif gitu. Aktif. Nah, itu 2019 itu. Agen ganda itu. Sekarang ini kita belum menemukan. Belum menemukan atau sudah dicium-cium nih. Nah, ini rawan-rawan nih. Ini kan orang partai juga nanti gimana? Itu yang belum kita cium. Belum dicium tapi belum ada. Artinya kondisinya lebih baik lah. Lebih baik. Gitu. Untuk 2024 ini. Itu lebih apa sih Mas teh? Lebih bahaya mana sih? Kecurangan yang dilakukan ASN, kecurangan yang dilakukan peserta, dan kecurangan yang dilakukan penyelenggara. Kalau ditakar kadarnya, itu kecurangan yang dilakukan penyelenggara tingkat 1. Oh, itunya paling tinggi. Ya kan? Kedua ASN. Kalau peserta, saya menganggap bahwa peserta itu nggak bisa bikin kecurangan. Ruangannya sempit untuk melakukan itu. Iya, susah. Tapi yang paling bisa itu adalah penyelenggara dan ASN. Makanya Abang ngotot banget mengawasi penyelenggara juga nih ya. Karena tingkat 1 tadi rankingnya ya. jadi gitu. Karena yang satu dia punya sistem penyelenggara ini kan, punya sistemnya, punya organiknya. Kemudian kalau ASN dia punya pasukan. Iya benar. Kalau peserta cuman hanya melakukan sosialisasi untuk dirinya. Palingnya sekedar kecurangan cuman hanya money politik, money politik dan lewat batas masa tenang atau seperti itu lah palingnya, sama masang bendera APK apa gitu. Kan kayak gitu kan. Tapi kalau pendulangan suara dan lain sebagainya itu penyelenggara tuh biasa yang bisa begitu tuh ya. Iya. Yang bisa suara ini pindah ke sini gitu kan. Betul. Siap. Dan untuk 2024, menjelang 2024, Abang lihat seperti apa sekarang, Bang? Kesadaran masyarakat mungkin, karena kan dengan pengalaman-pengalaman itu pasti kan Abang terus melakukan evaluasi dengan jajaran di bawah
oh ini nggak bisa didekati di wilayah Pondok Aren misalnya dengan cara-cara pengawasan seperti ini. Kalau di Serpong beda lagi cara pendekatannya gitu, gimana Pak? Kalau saya ngelihat gini ya, evaluasi saat ini baik di pengawasan dan penyelenggaraan sekarang agak membaik ya. Membaik tuh gini. Dulu 2000 ketika saya jadi pengawas 2015 itu nggak ada masyarakat memberikan laporan ke Bawaslu atau ke Panwas mulai proses rekrutmen. Itu nggak ada dulu. Tapi sekarang masyarakat dari proses rekrutmen saja sudah memberikan masukan. Dan itu ada. Gitu. Dan itu ada. Maksudnya gimana? Jadi kalau dulu nih proses rekrutmen Panwascam itu masyarakat cuek-cuek aja. Gitu. Ya kan? Kalau sekarang proses rekrutmen aja masyarakat sudah teriak. Itu dia pendukung. Oh, udah aktif. Udah aktif sekarang masyarakat tuh. Artinya ikut mengawasi. Artinya sudah ikut mengawasi. Kayak kemarin itu yang apa yang sidang Bawaslu? PPK administrasi. Ya? PPK ya. Ya. Jadi masyarakat itu sudah mulai nih laporan dari masyarakat juga. Dari masyarakat bukan dari kita. Dari masyarakat. Nah, itu sekarang tuh udah makin menurut saya ini semakin terbuka. Iya. Masyarakat makin sadar bahwa pengawasan itu dimulai bukan hanya ketika pencoblosan, tapi ketika proses rekrutmen saja sudah diawasi, gitu. Dan Bawaslu juga mengawasi juga. Kan? Dan Bawaslu mengawasi, udah pasti kalau itu. Karena itu tadi ya kayak bilang ranking 1. Kalau penyelenggara di kecamatan dan itunya nggak diawasin dari proses rekrutmennya, ya kesononya bisa bablas gitu. Betul. Kan. Betul. Terus ini Bang, kayak sekarang kan mungkin 2020 ya sudah mulai Bawaslu itu bisa melakukan sidang sendiri dan memutuskan langsung tanpa ke RI atau provinsi gitu. Di tingkat kota sudah mulai bisa melakukan keputusan sendiri. Itu kan artinya butuh ilmu untuk memutuskan ini melanggar atau tidak. Dan itu bagaimana Bang? Dan pasti juga akan ada konflik ketika keputusan itu tidak menguntungkan orang yang berperkara tadi gitu. Ya. Jadi saat ini memang Bawaslu punya kewenangan yang sangat maha dahsyat ya. Bisa mengkaji, memutus gitu ya. Itu Bawaslu RI juga berperan lah, memberikan bimbingan teknis gitu kan terhadap kita bagaimana menyidangkan suatu masalah. Maka alhamdulillah misalnya di Bawaslu Tangsel kemarin dalam sidang administrasi kita bisa menyidangkan itu dan bisa memutus itu. Kedua, kita juga dalam proses mengajukan sebagai pemohon di sidang administrasi kita juga sudah mampu dan bisa gitu ya. Karena 2 kali di Tangsel ini, KPU Tangsel itu kita adukan pelanggaran administrasi di Bawaslu Provinsi, kita menang. Ya kan? Kemudian kemarin pelaksanaan sidang administrasi di Bawaslu Tangsel, ya kita juga sudah mampu melakukan putusan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini semua ya memang ada aturannya, ada perbawaslunya, kemudian ada bimbingan teknis yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu RI. Nah, terkait soal berani mengambil keputusan, seorang pengawas itu bukan cuma hanya punya kecerdasan, bukan cuma hanya punya kepintaran, tapi punya keberanian. Betul, Bang. Nah, itu yang harus dimiliki. Punya kecerdasan tapi tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dengan resiko, itu bisa jadi putusannya berbeda. Apalagi kayak Tangerang Selatan ini. Begitu. Kayak tadi aku cerita aja, penyelenggara di kecamatan aja bisa diintimidasi ya kan. Apalagi dia Abang memutuskan ini melanggar dan harus dicoret, itu bahaya. 2019 saya dibawain golok, Pak. Ada intimidasi? Ada. Ketika nurunin spanduk APK, alat peraga kampanye di Setu, saya dibawain golok oleh satu mobil oleh ormas, relawan pendukung lah gitu ya. Saya hadapin, ya harus dihadapin. Iya, gitu, hadapin gitu. Jangan mau kalah juga kan. Gitu. Itu sesuai aturannya kan. Iya.
Artinya udah siap lah resiko-resiko itu. Resiko-resiko itu harus sudah kita siap. Dan tadi kan abang bilang nggak bisa sendirian ini Bawaslu beserta perangkat-perangkat di bawah itu nggak bisa sendirian. Perlu peran masyarakat. Berapa penting sih bang peran masyarakat bang? Peran masyarakat jelas sangat penting, ya. Dibandingkan peran-peran lain ya masyarakat adalah yang paling utama karena masyarakat juga kan hasil pemilu ini kan yang merasakan mereka. Oh iya benar. Maka yang saya selalu gini evaluasi saya ya, terutama terhadap pemerintah yang mestinya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bukan cuma hanya partai politik. Kan memang fungsi dari partai politik itu adalah dia memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Mestinya pemerintah pun sama. Ada ruang-ruang yang diberikan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan cuma hanya kepada partai. Kalau partai kan pada kelompoknya. Partai A pasti konstituennya doang. Konstituennya. Tapi kalau pemerintah, maka dia harus semuanya menyentuh semua masyarakat. Nah, seharusnya peran pemerintah juga sangat penting dalam pendidikan politik terhadap masyarakat. Tadi pengawasan gitu, Bang. Nah, kalau pengawasan jelas itu juga menjadi hal penting gitu ya. Karena penyelenggaraan dan pengawasan itu satu seperti mata uang lah. Iya. Dua sisi mata uang. Gitu. Penyelenggaraan dan pengawasan. Nggak bisa peran masyarakat dalam melakukan pengawasan itu karena kan mereka hanya bisa sekedar melaporkan gitu, Bang. Ya, kalau sekarang kan Bawaslu itu wajib memberitahukan bagaimana hasil laporan mereka. Gitu. Jadi bukan cuma hanya masyarakat menuntut, kita juga punya kewajiban untuk memberikan informasi, nih laporan Anda sudah sejauh ini. Berarti ada edukasi juga dari Bawaslu ke masyarakat untuk membuat laporan itu seperti ini. Ada. Dan sekarang lebih mudah. Pelanggaran itu berdasarkan undang-undang itu ini disosialisasikan juga gitu. Iya. Dan ini sekarang lebih mudah. Pakai cukup aplikasi apa? Sigap Lapor. Sigap Lapor. Enggak, Sigap Lapor. Itu aplikasi di Play Store. Ya, Play Store. Itu bisa di-download Sigap Lapor. Nah, itu masyarakat bisa langsung melaporkan lewat situ. Jadi nggak usah ke kantor Bawaslu lagi gitu ya. Gitu. Dan itu laporan itu nanti yang di aplikasi itu langsung ditindaklanjuti atau gimana? Ditindaklanjuti langsung, dan itu langsung ke RI, Pak. Oh, itu langsung ngelinknya ke RI. Ke RI, nanti di RI diturunkan ke kita, baru kita laksanakan. Jadi nggak mungkin di bawah itu nggak ditindaklanjuti. Nanti RI ini malah nyemprit ya. Ngapain aja di laporan banyak. Betul. Gitu. Bang, terakhir nih Bang. Parameter menurut pandangan Abang sebagai orang yang udah di kepemiluan ini dari 2008 tadi Abang cerita, parameter suksesnya pemilu atau pilkada itu seperti apa sih Bang? Suksesnya pemilu atau pilkada tidak ada pemungutan suara ulang. Itu sukses. Artinya berjalan semuanya sesuai dengan aturan. Tidak ada ribut-ribut di itu belum sukses. Itu belum sukses. Kalau masih ada yang debat ribut sampai PSU itu belum sukses. Belum sukses. Meskipun cuma satu TPS. Iya. Oke, siap. Kita semoga 2024 ini sesuai dengan harapan Bang Acep tadi, masyarakat sudah semakin teredukasi dengan apa aja yang harus mereka lakukan sebagai masyarakat di tahun politik ini, dan Tangsel menjadi percontohan mungkin ke daerah lain, karena yang kita tahu di Tangerang Selatan meskipun ada beberapa kayak PSU tapi tetap kondusif gitu, berlangsung kondusif, pun PSU-nya tidak ada ribut-ribut, tidak ada sampai seperti di daerah lain kantor Bawaslu dibakar, KPU dibakar, kantor KPU dibakar. Ya alhamdulillah Tangerang Selatan selalu aman. Ya namanya perdebatan politik di bawah itu hak demokrasi lah, hak demokrasi masyarakat. Jadi sekian teman-teman warga Tangsel, tadi pemaparan Bang Muhammad Acep, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Tentu kita juga berharap 2024 Kota Tangerang Selatan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Kota Tangerang Selatan, para masyarakat Kota Tangerang Selatan. Saya Indra Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.